Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku mau unboxing sih. Jadi aku kan beli buku buat belajar bahasa Jepang. Nihongo gitu kan. Ini Minano Nihongo. Ini bukunya. Jadi ini first time aku tuh pengen survive buat belajar bahasa Jepang otodidak sendiri. Ya, hopefully supaya bisa speaking kayak bahasa orang-orang Jepang gitu lah, kayak Japanese gitu. Jadi ayo kita unboxing buku Minano Nihongo. Ini dia guys, buku baru aku buat belajar bahasa Jepang secara otodidak. Semoga ya aku bisa pelajari ini secara perlahan-lahan, tapi kelakon. Ini kita buka dulu ya. Jadi aku tuh beli yang dua bahasa, yang Nihongo Gakko, ini yang buku Minano Nihongo-nya. Terus aku beli buku kiat-kiat yang bagaimana kita pelajari dari mulai N5-nya dulu ini. Oke. Nih aku beli dua paket. Jadi ini nih. Nah, ini ada dua. Jadi ini tuh yang versi bahasa Indonesianya. Versi bahasa Indonesianya. Ini first time loh aku buka. Ini bahasa Jepangnya. Wow, Masya Allah. Sama ini kiat sukses animenya. Cakep ya guys. Jadi kita lihat yuk yang versi bahasa Indonesianya. Sama tuh. Di daftar isinya itu ada tata bahasa, tentang nama keluarga, negara, terus jam, hari-hari libur, ucapan selamat, tentang hari perayaan, tentang penyakit, hobi. Ada tentang dietnya mulai besok. Ya Allah, lucu ya. Ini seperti percakapan mungkin ya. Aku masih belum buka soalnya ini pertama kali aku beli. Ini udah aku arsip dari beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun yang lalu aku pengen beli buku ini, dan alhamdulillah akhirnya kesampaian. Ini ada cara tentang huruf-huruf hiragana dan katakananya. Sini ada ya. Tuh ada cara berbahasa, nama-nama keluarga. Saya kita di situ harus ngerti huruf-hurufnya dulu ya. Jadi itu ini loh. Nah, jadi tuh ini huruf-hurufnya kita hafalin dulu nih, hiragananya ternyata. Jadi karena aku masih pemula, aku masih belum hafal nih tentang hiragana sama katakananya. Jadi aku harus effort untuk mempelajari huruf-huruf bahasa Jepang tersebut. Dan ini yang ke versi bahasa Jepangnya. Ini lumayan bagus ya. Oh iya, kita dapat CD-nya. Tapi aku nggak tahu nih karena laptop aku kan udah nggak ada di storage buat device for CD-nya, CD room-nya. Jadi aku nggak tahu nih mau kemana. Ih, lucu banget, ada kota-kota Jepangnya dong. Kayak ada kota Kansai, Kanto, persebaran kota Jepang, prefektur di Jepang. Dan warnanya pink, lucu ya. Sebagai anak perempuan, aku nggak tahu, suka aja warna pink. Tuh, oh masih ada bahasa Indonesianya. Nah aja masih ada bahasa Indonesianya, oke. Ini tentang keluarga, tapi kita harus bisa ininya
bahasa tulisan Jepangnya. Ya memang sih kita kalau begini harus ada effortnya buat apa sih tujuan kita pelajari bahasa baru gitu kan, biar ada apa hasilnya gitu yang kita gapai, semoga tercapai gitu. Ini latihannya maybe versi bahasa Jepang banyak ya. Ih, lucu dong, semoga aku bisa deh ini mempelajari ini. Sebenarnya gampang ya, cuma kita pertama harus tahu apa bonpo, apa grammarnya Jepang itu apa bahasa Jepangnya aku lupa. Ini ada pelengkap bahasa yang lain. Ya secara umum begitulah ya. Terus ini aku beli yang Kiatusas. Bagaimana sih itu oh dapat ininya guys, brosurnya lumayan lucu. Ini referensi kita kalau selanjutnya kita habis belajar ini atau kita udah selesai belajar ini, kita mau beli buku yang mana lagi gitu biar supaya bisa lancar lagi, bisa ada kemajuan lagi. Ini daftar isinya tentang pola kata kerja kalimat. Oke, this begitulah ya, kita kata orang Jepang nambahin this ya udah seperti omongan Jepang banget. Haha. Ini lumayan. Oh, ini tuh ada Indonesianya juga, ada ininya bahasa Jepangnya. Sama apa kalau yang Indonesia Jepang ke Indonesia, nama tulisannya lupa. Pola kalimat. Ini ada bendahara kata, itu namanya kogetsu. Jika nggak tahu itu artinya apa, asal ngomong aja. Tapi lucu loh kalau bisa bahasa Jepang tuh. Kayak menarik itu buat aku tuh, bahasa Jepang tuh ada kunci jawabannya. Bahasa Jepang tuh menurut aku tuh ada ketertarikan dan tulisannya menarik gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan kalian memang niat buat belajar bahasa Jepang, ya mulai cari dulu niat kalian tuh untuk apa. Kalau untuk belajar, kerja, pendidikan, udah dulu mindset kalian. Jadi biar ada hasilnya dari kalian belajar bahasa Jepang. Nah, ini aku beli murah kok, belinya di Shopee. Haha. Di Shopee dan beruntungnya aku dapat yang Grab Same Day. Pilih yang Grab Same Day. Gitu guys. Kita udah lihat kan apa isi dari Nihongo 1. Aku belinya Nihongo 1 karena aku masih baru belajar. Dari dulu tuh aku udah belajar bahasa Jepang gitu, iseng-iseng aja. Cuma masih belum puas gitu. Dari SD aku udah tahu itu belajar nulis, taruh di buku file gitu kan. Aku tulis tuh taruh di situ. Aku belajar tuh dari HP. Terus habis itu udah lupa lagi. Terus berawal kayak suka Jepang gitu dari kakak sih, siapa lagi kan. Terus dari SD juga aku tuh udah iseng-iseng datangin event-event Jepang kayak Japan Matsuri di Blok M gitu. Pokoknya nggak tiap tahun sih, cuma suka diajak gitu sama kakak. Unik sih, budaya Jepang tuh sebenarnya unik, suka aja. Terus suka sama film drama-dramanya gitu, sama Jepangnya kan ya, walaupun banyak episode juga kayak K-drama, cuma
dia pendek-pendek juga gitu. Jadi penasaran gimana, apa sih yang dia bicarakan. Kalau misalkan kita tuh udah ngerti kan enak gitu ya, kayak tanpa subtitle kita bisa sambil menghayati dari isi film tersebut gitu kan, isi film drama Jepangnya ya. Terus ikut festival Jepang, pernah ke Blok M juga pernah. UNJ kayaknya pernah ngadain sih dulu ya, aku tapi lupa soalnya kayaknya masih SMP atau masih SD, aku lupa pokoknya. Pokoknya pernah datangi itu festival di Jepang Matsuri-nya. Terus aku lihat paling seneng sih kalau misalkan di situ lihat Mikoshi yang di tenteng-tenteng gitu lah. Terakhir SMK tuh aku ke festivalnya tuh sama temen aku SMK tuh. Udah habis tuh corona, terus nggak ada sih event, cuma habis tuh kayak kurang minat lagi karena nggak ada teman. Terus kakak juga udah sibuk kerja, jadi ya udah hiatus tuh itu perjalanan. Terus aku mulai lagi nih, ini liburan semester, jadi aku pengen habisin liburan semester di kuliahku ini buat belajar bahasa Jepang. Tahun yang lalu aku juga pernah belajar huruf-hurufnya doang, katakana, hiragana gitu. Itu hampir sebulan. Kadang seru, kadang kayak aku nulis nih ya, ini nulis nih tulisan ini di Jepang nih. Aku bingung tuh, ini gimana sih bulat-bulatnya kadang. Terus aku nggak ngeliat, terus aku lihat lagi, gitu seru juga sih. Cuma effortnya kayak 2 kali aja gitu. Kalau kita kan bahasa Indonesia kan kayak cuma 1 huruf aja gitu kan, nggak ada kayak huruf-huruf khusus buat bicara, buat menulis, writingnya tuh kan cuma 1 huruf aja. Kalau Jepang itu kan kayak selain Jepang juga ada sih Arab, Korea, dan negara-negara lain yang punya huruf khusus buat ditulis itu. Beda dari kalau kita speaking gitu, ngomongnya. Terus ya udah, gue tertarik sih buat belajar bahasa Jepang. Gue tahu kenapa, tertarik aja. Dan pengennya sih juga berharapnya kalau film-film gitu kayak drama-drama Jepang gitu bisa pakai subtitle ya nggak sih, kayak lebih seru, lebih menghayati isi dari film dramanya itu. Semoga terrealisasi, terwujud, dan juga mau sih kalau ada tawaran kayak kerja di Jepang. Itu harapan banget, Masya Allah. Sekian dari pengen belajar bahasa Jepang, terus unboxing buku ini Nihongo sama yang paket M5 nya ini. Penasaran aku gimana sih effort kita sebagai belajar bahasa baru, belajar bahasa yang bukan dari bahasa ibu. Kita belajar tuh ada sendiri cerita menariknya. Jadi yaudah guys, sekian dari cerita aku gimana pengen belajar bahasa Jepang. Dan ini juga first time vlog aku pakai muka. Kenalkan, nama aku Asri Fojo. Aku lagi di semester 4. Oke, sekian dari unboxing buku baru aku, buku bahasa Jepang. Buku Mina Nihongo, tapi ini yang edisi 1 aku belinya. Soalnya kalau misalkan langsung juga takutnya keteteran. Aku pengen ini, pengen itu dulu. Aku takutnya nggak kesampaian mau belajar. Tapi ya step by step sih lah ya. Jadi nextnya aku pengen, kalau misalnya insya Allah udah selesai ini belajar yang edisi 1, yang Mina Nihongo 1, ntar insya Allah aku mau beli yang edisi 2. So, kalau misalkan aku ada vlog, next vlog tentang mungkin tentang belajar, bagaimana belajar bahasa Jepang, atau next vlog tentang yang video lain-lain, jadi tunggu on my next video. Dadah, thank you for watching my video. So bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.